siap dan berpotensi itu ikut lomba. Kemudian kegiatan proyek penguatan profil Pancasila yang dilaksanakan dengan berbagai tema dan disesuaikan dengan potensi murid serta lingkungan. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kolaborasi antar murid. Tentu ya Ibu Bapak, kita juga, saya yakin semua guru pasti menerapkan yang namanya kolaborasi. Kalau kita mau bilangnya kerja kelompok ya silakan berkelompok, itu merupakan satu bentuk kolaborasi. Kemudian berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan artinya memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di sekitar sebagai sarana belajar bagi murid, pengelolaan lingkungan belajar yang kondusif, suasana belajar, kebersihan dan kenyamanan, penggunaan media belajar yang interaktif, kebiasaan gerakan pungut sampah. Mungkin itu program-program yang sudah kita lakukan. Nah, nanti kita bahas lagi apakah sudah sesuai dan apa yang harus kita rubah. Mungkin ada program-program yang akan lebih baik, yang akan membantu visi kita. Nah, ini visi saya sebagai guru penggerak, yaitu mewujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Ibu Bapak, kurikulum Merdeka itu sangat mengedepankan yang namanya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang dia miliki: beriman berkepercayaan Tuhan, berkolaborasi, kemudian kebinekaan global. Dan 6 itu saya harapkan ada di murid saya ke depannya. Kemudian untuk mewujudkan visi yang saya impikan, saya memimpikan prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi murid dalam berliterasi melalui pemanfaatan teknologi. Prakarsa perubahan ini saya buat melalui pendekatan intuisi apresiatif yang merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan, mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Ibu Bapak, kenapa saya mengambil teknologi? Karena saya pikir selama ini anak-anak kita sudah sangat kita kenalkan dengan yang namanya teknologi. Pemanfaatan Chromebook, pemanfaatan film mirror, pemanfaatan media belajar yang kelas 3 itu apa namanya ya? Ya, yang kemarin kita membuat animator, kan pada animator. Saya pikir itu adalah aset untuk kita. Nah, tidak kenapa dari aset itu saya ingin mewujudkan mimpi agar anak itu menjadi lebih melek teknologi yang tadi. Dan kaitannya dengan literasi. Nah, ini ada tahapan baja yang saya buat. Yang pertama buat pertanyaan, berisi pertanyaan untuk menentukan alat penelusuran. Dari visi yang tadi saya sebutkan melalui prakarsa perubahan itu, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi murid dalam berliterasi melalui pemanfaatan teknologi? Tentu ini adalah langkah-langkah berdiskusi dengan kepala sekolah dan ibu bapak guru di sini. Kemudian mencari referensi media untuk mempelajari bagaimana cara meningkatkan. Ibu bapaknya literasi itu bukan hal yang mudah. Pun untuk gurunya sendiri kadang-kadang untuk berliterasi itu sulit ya Ibu. Jadi bagaimana caranya kita harus dapat berkolaborasi untuk meningkatkan literasi itu. Kemudian ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari setiap individu atau kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Saya akan mencari siapakah di sini guru yang pernah berhasil meningkatkan motivasi literasi murid dalam literasi. Bagaimana cara guru tersebut melakukannya? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi literasi murid tersebut? Teknologi apa yang mendukung dalam meningkatkan motivasi murid? Kemudian tindakan penyelidikannya, mencari guru yang pernah berhasil meningkatkan motivasi murid, mencari tahu bagaimana cara memotivasi murid tersebut, mencari referensi aksi nyata dan praktik baik tentang aktivitas apa saja yang meningkatkan motivasi murid. Itu mesti literasi, mencari referensi tentang pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, gali mimpi. Berupa narasi keadaan jika prakarsa perubahan telah muncul. Pertanyaan pertama, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi literasi murid? Ibu bapak tidak satu dua orang ya, anak main HP itu udah hebat, padahal bahasa Inggris, tapi yang dia lihat apa? Game. Yang dia lihat apa? YouTube gitu. Ya, YouTube-nya bukan hal-hal yang positif yang dia lihat. Lagu-lagu orang dewasa, iya, yang lain-lain.
main game, kenapa kita tidak arahkan pembelajaran melalui berbasis game? Kenapa kita tidak arahkan, bisa tidak anak belajar perkalian, belajar bahasa Inggris, belajar IPAS dan lain-lain melalui game? Nah itu maksud saya ke situ. Ya, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan motivasi literasi dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tujuan akhir kita sebagai guru di zaman sekarang ini, tujuannya yaitu profil pelajar Pancasila yang tadi semuanya sudah luar biasa dengan 6 dimensi itu sudah mewadahi seluruh kemampuan murid dengan basic beriman bertakwanya, dengan kolaborasinya, dengan empatinya dan lain-lainnya. Apa saja hal baru yang bisa dilakukan murid saya setelah motivasi dalam literasi meningkat? Bagaimana perasaan murid setelah meningkatkan kemampuan mereka dalam literasi? Hal yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri murid dalam berkarya melalui kegiatan literasi, melaksanakan kegiatan literasi yang lebih beragam. Lanjut, jabarkan rencana yang tadi rencananya. Yang pertama, merencanakan pembuatan kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan motivasi literasi, merencanakan pembuatan media perpustakaan digital. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Operator. Hanya saja terbentur Ibu dan Bapak Dana dengan uang, dengan cerita. Jadi saya sudah bilang Bapak, saya ingin membuat perpustakaan digital dengan budget sekian. Ibu tidak boleh dadakan, gitu jawabnya ya Bu ya. Jadi mungkin coba cari dulu yang gratis dulu. Alhamdulillah kemarin saya sudah membuat sedikit perpustakaan digital menggunakan aplikasi Flip. Jadi saya mendownload buku cerita anak sesuai dengan fasenya. Kebetulan saya di kelas 4, umur 10-11 tahun saya mendownload buku cerita itu, tapi baru sedikit karena kalau gratis upload bukunya hanya terbatas 10 buku maksimal satu hari. Itu belum ya, mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi. Kemudian memberikan reward kepada murid yang memiliki kreativitas. Tujuan saya membuat perpustakaan digital itu tadinya ketika ada tugas membuat puisi, karangan, saya akan mendokumentasikan itu, saya akan upload ke perpustakaan digital yang saya buat, sehingga mereka juga bangga akan karyanya mereka sendiri. Lanjut, mungkin atur eksekusi, mengajak seluruh elemen yang ada di sekolah untuk dapat berperan aktif, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas, menyiapkan seluruh hal yang dibutuhkan. Ibu Bapak, yang tadi saya bilang tujuan akhir profil pelajar Pancasila tentu ya intinya adalah karakternya Ibu Bapak. Mau kita ngajarin matematika, mau kita mengajarkan gejolak, KPI dan lain-lain, tujuannya adalah yang mengajarkan. Nah, kaitannya dengan visi sekolah, saya akan mengajak Ibu Bapak berdiskusi apakah sudah cukup, apakah sudah sesuai program-program yang akan kita lakukan ke depannya, kaitannya dengan visi yang sudah luar biasa, visi sekolah kita. Visi sekolah. Nah, sejauh ini sih pembiasaan yang kita lakukan insya Allah sudah terarah, sudah sesuai dengan visi yang kita buat bersama-sama, beriman, berkarakter, berprestasi, kreatif, dan berkembang. Mungkin kalau untuk zaman sekarang kita harus lebih mengedepankan yang namanya adaptasi perubahan zamannya Ibu Bapak, karena teknologi itu betul tadi kata Pak Andri bahwa teknologi itu berkembang juga, kita juga harus dapat mengikuti proses perkembangan itu. Sebagai seorang guru, kita harus dapat memimpin murid kita bukan lagi sebagai pemberi materi, bukan lagi sebagai subjek dalam pembelajaran yang teacher center, tapi kita harus mampu mengarahkan menuntun murid kita sesuai dengan potensi apa yang mereka miliki. Tentu saja disesuaikan dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah. Tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, bagaimana kita harus memaksimalkan
potensi alam sekolah lingkungan belajar kita harus menciptakan suasana belajar yang kondusif. Bagaimana caranya? Dan insya Allah selama ini program-program yang sudah kita lakukan rupanya sangat berkaitan. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau berkomentar mengenai program yang selama ini, atau mungkin saya rasa program ini kurang sesuai atau dan lain-lain. Sekolah sudah yakin sekolah sebagai divisi yang sangat luar biasa. Nanti ada yang berkaitan dengan teknologi. Tapi apakah kita lihat, apakah diskusi sudah? Nah, jadi kita coba diskusi, apakah kita perlu menambahkan tentang IT atau tidak di divisi yang sudah kita punya? Karena kalau dari kita di beberapa mengatakan tentang teknologi. Nah, sekolah sudah apa sudah di divisi sekolah sudah itu belum? Misalnya kita diskusi apakah kita perlu melakukan perubahan? Perubahan itu tidak langsung dilakukan sekarang, mungkin nanti bisa berdiskusi lebih lanjut untuk bisa merubah visi sesuai dengan apa yang tadi 6 TUK tadi ya. Jadi kita boleh dirubah lagi. Terus satu lagi yang tadi disampaikan oleh Bulana tentang perpustakaan digital. Sebelumnya perpustakaan itu kita nggak perlu buat, juga ada. Itu dari perpustakaan Indonesia itu punya buku digital ataupun yang saya sempat bicara itu nggak belum. Nah, ada satu kalau untuk anak-anak ibu bapak-bapak boleh lihat namanya Let's Read Asia. Let's Read boleh ditulis. Kalau saya lihat kalau apa bisa lihat di websitenya. Oh iya. Oke. Pernah baca? Oke. Kalau misalnya pernah baca, jadi di situ ada banyak sekali buku cerita. Itu dari tingkat tensinya tuh macam-macam. Ya gambarnya gajah kalau nggak salah ya. Nah itu jadi kalau misalkan kita belum punya di sekolah, itu bisa satu dimanfaatkan. Bagus banget. Jadi untuk TK ada, SD ada, sampai SMP juga ada. Jadi sesuai dengan levelnya. Kayak gitu. Itu sebelum mempunyai dana atau misalkan yang Bapak sampaikan masih sabar dulu, itu bisa dipakai untuk anak-anak. Itu bisa dipakai nanti kayak misalkan segala macam panjang banget. Kalau saya biasa menggunakan anak di sekolah. Jadi saya tidak perlu apa itu punya TV smart screen. Kita tinggal buka, langsung anak bisa baca sendiri. Gratis gue ya? Gratis. Dan itu bisa di-download. Cerita, Buku cerita semua itu dari mulai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Minang, bahasa Thailand, segala macam ada. Itu bisa. Jadi kalau misalkan dikatakan kita belum punya perpustakaan kita layak dulu. Itu aja mungkin dari saya. Maka didiskusikan lagi apakah jangan teknologi itu ya Bu ya. Bagaimana? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena yang tadi saya bilang zamannya sudah modern, semua hal berkaitan dengan digital. Tentu saja mimpi-mimpi kita juga pasti berkaitan dengan itu. Apakah visi kita ini sudah tergambar mengenai digitalisasi atau IT itu ada tidak menurut Bapak? Jadi berbudaya lingkungan itu bisa tidak? Budaya lingkungan itu kan tidak hanya mengenai kebersihan dan lain-lain. Saya pikir budaya lingkungan adalah adaptasi kita terhadap lingkungan itu IT itu juga lingkungan ya. Betul. Menurut saya seperti itu. Tapi bagaimana yang lain? Sama tidak ya? Apalagi kan berbudaya lingkungan itu intinya adalah aset apa yang ada di sekitar yang bisa dijadikan dimanfaatkan. Menurut saya berbudaya lingkungan sudah mewakili. Kalau berbudaya lingkungan menurut saya lebih luas ya, artinya tidak hanya menyangkut kepada kebersihan dan keindahan saja, mungkin tadi bisa berkaitan dengan IT juga. Artinya berbudaya lingkungan apalagi sekarang dengan zaman yang misalnya pemanasan global segala macam, itu kan kita misalnya pengulangan sampah plastik itu kan berkaitan dengan IT ya. Kalau menurut saya pribadi gitu kan, artinya di sini berbudaya lingkungan dengan kita kan di sekolah kita sudah misalnya kemarin dengan program kampus mengajar, mereka dengan
sebelum kampus mengajar pun kita mau dengan membawa tumbler, tidak seperti ini, tapi membawa tumbler, membawa tempat makan, isi makan untuk apa sih namanya jajan atau misalkan bawa bekal dari rumah gitu kan, itu salah satu berbudaya lingkungan yang berkaitan dengan IT. Kenapa? Karena kan nanti keterkaitan dengan IT-nya memang ada. Jadi kalau menurut saya visinya sudah sesuai ya, kalau menurut saya pribadi. Tidak tahu mungkin untuk dari pandangan rekan-rekan yang lain Mungkin lebih kepada programnya ya Bu ya. ya mungkin nanti kalau menurut saya pribadi ditekankan ke programnya. Artinya kan program itu sudah ada, sudah bagus gitu kan di sekolah. Cuman yang saya sayangkan itu keberlanjutan dari program itu gitu kan ya. Misalnya seperti halnya karena kemarin di tahun-tahun sebelumnya saya mengajar di kelas 6 Ibu, jadi kami belum melaksanakan proyek, hanya ikut-ikutan proyeknya gitu kan. Yang saya harapkan itu dari semua program yang kita jalankan itu adalah berkelanjutan. Artinya misalnya kemarin ada P5 tentang mengurangi sampah, ekobrik. Nah, karena saya belum memahami begitu detail tentang si IKM ini, apakah sih ini tuh program yang ekobrik itu kan setelah selesai P5 selesai? Kalau menurut pribadi saya tidak, gitu kan ya, mesti menjaga keberlangsungan. Jadi aku pinter. Sudah. Baru tahu ada apa sih? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 133 Jalan Lima, Bapak Ahmad Nuryanti sebagai PPD. Yang kami hormati Ibu PP, Ibu Amalia Hamida. Yang kami hormati guru-guru SDN 133 Jalan Lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayah kita terkumpul di ruang insyaallah berkah dalam keadaan sehat walafiat, kegiatan pendampingan individu, diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 10. Kalau lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu dan Bapak Guru hebat, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, yang sudah diluangkan di tengah-tengah kesibukan yang membuat soal yang baik. Saya ingin mengajak Ibu Bapak untuk berdiskusi mengenai visi yang apa ya, impian kita sebagai seorang guru akan dibawa kemana sekolah kita yang luar biasa hebat ini, akan dibawa kemana murid-murid kita, aset-aset kita, murid-murid kita. Baik, di sini langsung saja ya. Kita akan membahas tentang visi dan prakarsa perubahan dengan saya perkenalkan Lara, sudah kenal ya. Ibu kakak saya yang luar biasa dan Bapak. Kemudian tujuan diskusi. Melalui diskusi ini diharapkan kita sebagai seorang guru dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian yang kedua, melalui diskusi ini kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian atau cita-cita yang kita harapkan. Bisa pindah ke sebelah sana. Bapak di sini. Oh siap, dan tidak cukup. Oke, di sana punya ya nak. Oke. Ya, kemudian yang ketiga, melalui diskusi kita dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Baik, saya akan membacakan dulu visi yang selalu ada di program visi ini tentang aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno.
Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan India bergelora, membanting di pantai melihat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Bukan lagi melihat mata manusia, tapi aku melihat Indonesia. Luar biasa. Keren, Ibu. Sekilas ya Ibu Bapak, bahwa kaitannya dengan ini yang puisi yang barusan saya baca, makna puisi tersebut menunjukkan bahwa Presiden kita, Presiden Soekarno, mewujudkan kesatuan dari lembaga kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan berkolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah satu tujuan, yaitu visi untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start, membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita waktu kecil sering ditanya ya Ibu Bapak sama guru kita, Dek, mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, aku mau jadi polisi. Padahal kita belum tahu pekerjaan dokter itu seberat apa, pekerjaan polisi itu semenyenangkan apa. Nah, itulah visi. Kita sebagai seorang guru juga harus memiliki visi. Ketika kita melihat satu anak A, anak B, ini anak kedepannya akan jadi apa? Harus kita bantu dengan cara yang seperti apa? Selanjutnya, ini gambaran murid-murid kita. Ketika kita melihat murid, Akila ini mungkin ke depan akan jadi suatu pengusaha yang sukses. Mungkin Alicia akan menjadi seorang penerjemah yang handal dan lain-lain. Setiap anak punya bakat dan minatnya masing-masing. Nah, tugas kita sebagai guru yang harus mendorong mereka sesuai dengan kodratnya. Mereka senangnya apa, kita bantu. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Kalau saya mungkin saya memimpikan murid-murid itu ke depannya murid-murid yang dalam IT-nya luar biasa. Karena ke depannya apapun hal yang kita lakukan, pekerjaan apapun yang kita lakukan pasti berhubungan dengan IT, dengan digital. Saya berharap
suatu saat murid-murid kita akan seperti apa. Mungkin saya akan mengajak ibu bapak guru di sini, kita bermimpi. Ibu bapak guru bermimpi, apa yang dimimpikan oleh ibu bapak guru ke depannya mengenai murid-murid ibu bapak? Ada yang mau memberikan komentarnya? Ada yang mau? Nggak usah pakai itu ya, nggak apa-apa. Oh, Kita bedakan tuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Lara. Di sini saya akan mencoba menjawab tadi pertanyaan dari Bu Lara. Murid seperti apa sih? Atau impian apa tentang murid saya di masa depan? Tentunya tadi sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Lara tentang yang melek teknologi. Tetapi di sini mungkin perbedaannya saya lebih ke menekankan ke karakternya. Kenapa? Karena walaupun teknologi canggih, IT semakin canggih, terus semua hal semakin mudah, tetapi tanpa dibarengi dengan karakter yang kuat, karakter yang baik, tentunya nantinya akan kebablasan. Contohnya misalnya seperti sekarang teknologi canggih, segala macam canggih, tetapi kita menyikapinya tidak dengan baik, dengan positif, tentunya akan kebablasan. Artinya di sini kan tetap yang paling utama itu karakter, religius, berakhlak mulia. wah, sepakat Bu. Karakter itu modal awal. Segala hal yang kita lakukan pasti berkaitan dengan karakter. Saya juga sepakat, tentu karakter itu merupakan fondasi. Mau dibawa kemana arah mereka, kalau karakternya kuat, insya Allah kedepannya juga apapun yang mereka lakukan akan berjalan sesuai dengan aturan. Ada yang lain? Ada? Ya, mungkin. Oh iya, enggak. Oke, mungkin dari saya sendiri ya Bu ya. Pasti semua guru sama. Ya. Mungkin semua guru sama memimpikan anak-anak peserta didik kita, murid kita intinya menjadi orang yang sukses dengan potensinya masing-masing atau versinya masing-masing. Ya. Tapi dari saya pribadi juga mimpi dari saya sebagai guru ini itu yang pertama itu murid itu memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama, yang paling utama itu. Kemudian murid-murid juga bisa mandiri dan memiliki budi pekerti yang baik serta memiliki keterampilan abad 21. Kenapa? Karena kita sebagai guru itu harus mempersiapkan murid-murid kita untuk menghadapi suatu hal-hal yang baru nanti di masa yang akan datang. Karena kan mulai dari IT itu pasti akan ada update lagi, hal-hal baru lagi. Jadi kita harus segera mempersiapkan atau dibekali dengan keterampilan abad 21 seperti itu. Tentunya mimpi-mimpi tersebut agar menjadi nyata itu harus adanya kerjasama antar warga sekolah. Terutama yang paling penting itu ada peran orang tua dan guru. Karena kan sehari-hari kalau di rumah kan sama orang tua, kalau di sekolah kan pasti sama guru. Itu hal yang paling penting, menjadi fondasi penting untuk anak-anak agar menjadi anak yang sukses. Tentunya semua guru atau semua orang tua harapkan, serta dibekali dengan hal-hal yang tadi, keterampilan tadi, seperti itu dari saya. Terima kasih. Sudah terangkum semua rupanya, akhlaknya ada, kemudian abad 21 ada. Mudah-mudahan ya Pak, Ibu, impian kita sebagai seorang guru itu dapat terlaksana, tercapai. Saya sudah membagikan lognya. Silakan, mungkin saya meminta impian Ibu Bapak ke depannya anak-anak itu inginnya seperti apa? Mungkin yang disampaikan Pak Andri barusan bisa ditulis, nanti kita tempel dan kita akan bahas di sana. Saya memimpikan murid yang seperti ini. 10 tahun kemudian kita bayangkan anak kita akan menjadi apa? 10 tahun masih SMA ya? Ya. Oh ya, lebih dari itu. Lebih dari itu. 20 tahun kemudian anak kita akan sudah menjadi apa? Akan sesukses apa? Baik, lanjut mungkinnya sambil berjalan ke pertanyaan tematik yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah ada yang mau memberikan komentarnya? Murid itu apa sih? Murid itu kalau menurut saya adalah potensi
bukan unik. Ya. Positif. Ini Yang lebih kan buat yang dua. Namanya aja. Namanya. Boleh beda warna kan? Itu beda warna aja. Beda warna kan? Jadi yang kuning menurut gue ya. Yang pink yang nomor 1, yang kuning nomor 2. Kuning hijau. Itu yang dari yang hijau nomor 3. Ini nanti beda-beda warna. Kita bermimpi ibu bapak kaitannya dengan pertanyaan pemantik di sini. Kita juga harus mengenal nilai dan peran kita sebagai guru itu apa. Nilai kita sebagai guru yaitu tetap harus inovatif, kreatif, kolaboratif, refleksif dan menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid. Mari kita bermimpi anak-anak kita suatu saat kita akan tersenyum ketika kita bertemu lagi dengan mereka. Tidak usah banyak panjang, boleh. Tiga kuning ya? Tiga kuning. 3 kuning. Ya, tiga ini. Ini dari nomor Mungkin tinggal lihat. tinggal. Udah tapi belum. Ya, dengan aja. Itu yang Kamu terakhir oke. Warna pink.